Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan 2 terpidana lainnya. Pengumuman rehabilitasi disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di Istana Negara kemarin. Dasko menyebut rehabilitasi diberikan setelah adanya aspirasi masyarakat melalui DPR. Berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Meski Presiden telah memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP dan 2 terpidana lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum menerima salinan keputusan Presiden terkait pemberian rehabilitasi tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang surat keputusan tersebut merupakan dasar dari proses pembebasan Ira dan 2 terpidana lainnya. Oleh karena itu, Ira dan 2 terpidana lainnya masih ditahan di rumah tahanan KPK. Sampai saat ini KPK masih menunggu surat keputusan rehabilitasi dari Presiden sebagai dasar untuk tindak lanjut yang KPK harus lakukan terkait dengan para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah di persidangan dan sudah diputus bersalah ya pada tanggal 20 November kemarin, yang saat ini para pihak masih di rutan KPK. Ya, sehingga kami masih menunggu surat tersebut untuk kemudian bisa melaksanakan tindak lanjutnya. Sementara itu, Mahkamah Agung mengatakan bahwa rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo terhadap mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dan 2 ex-direksi ASDP Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Wicaksono adalah hak istimewa Presiden yang sudah diatur dalam undang-undang. Masalah rehabilitasi oleh Presiden tadi, bahwa rehabilitasi itu hak istimewa yang diberikan kepada Presiden oleh Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 14 ayat 1, bahwa itu kan Presiden berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi itu hak istimewa yang diberikan ke Presiden, tentunya dengan pertimbangan yang lebih besar, untuk kepentingan yang lebih besar, tentunya kan seperti itu. Barangkali kepentingan lebih besar, kepentingan nasional kan seperti itu hak istimewa yang diberikan kepada Presiden oleh konstitusi kita, yaitu pasal 14 ayat 1. Sebelumnya, Ira divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara dalam kasus korupsi kerjasama akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Sementara itu, 2 terpidana lainnya yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Muhammad Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Hari Muhammad Adi Caksono, masing-masing dihukum 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa tindakan ketiganya bukan korupsi murni, melainkan kelalaian yang menyebabkan negara rugi. Tim Liputan Kompas TV. Meski telah mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo, ketiga terpidana kasus ASDP masih ditahan di rutan KPK. Lantas apa yang menjadi pertimbangan? KPK belum juga membebaskan ketiganya. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri, dan juru kamera Yogi Syahrevi yang melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Jihan, apa sebenarnya yang jadi pertimbangan KPK belum juga membebaskan 3 terpidana kasus korupsi ASDP? Dan sudah adakah informasi rencananya kapan ketiganya ini akan dibebaskan hari ini? Ya, Disti dan juga saudara, usai kabar pemberian dari rehabilitasi
dari Presiden Prabowo Subianto kepada mantan Direktur Utama dari PT ASDP Ira Puspadewi, memang sampai saat ini kami dari gedung KPK masih menunggu informasi lanjutan, yakni kapan nantinya baik Ira dan juga dua orang lainnya dari jajaran direksi akan dibebaskan, karena memang sudah mendapatkan rehabilitasi langsung dari Presiden begitu ya. Ira dan dua orang lainnya ini dikabarkan sampai saat ini masih berada di rumah tahanan ataupun rutan milik KPK. Lalu kalau kami sempat mendapatkan informasi dari juru bicara KPK yakni Budi Prasetyo, memang pihaknya ini sempat mengatakan bahwa KPK belum menerima surat keputusan Presiden yakni surat rehabilitasi tersebut, dikarenakan memang ini merupakan dasar utama pembebasan bagi para terdakwa. Jadi memang nantinya bila surat sudah diterima, ini dapat diasumsikan dari baik Ira maupun dua terdakwa lainnya yakni Muhammad Yusuf dan juga Hari Muhammad ini bisa segera dibebaskan. Lalu kalau kami juga sempat mendapatkan informasi selain itu dari kuasa hukum Ira yakni Susilo Ari Wibowo ini mengatakan bahwa perkiraan dibebaskannya kliennya ini sekitar di hari ini begitu ya, dikarenakan memang sudah adanya dari keputusan Presiden, lalu juga tinggal menunggu surat saja. Ini dapat diasumsikan lagi begitu ya, bahwa secepatnya bila pihak KPK sudah menerima surat ini, Ira dan dua orang lainnya dapat segera dibebaskan. Lalu sedikit mengulas begitu ya, Adisti dan juga saudara, seperti yang kita ketahui bahwa kasus ini telah bergulir sejak setahun yang lalu, yang mana kasusnya memang terkait dugaan tindak pidana korupsi yakni akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP, yang mana pada saat itu Ira masih menjabat di sekitar tahun 2019 hingga tahun 2022 lalu begitu ya, dan kemudian menyebabkan kerugian negara yang diduga ini sekitar mencapai 1,2 triliun rupiah, yang kemudian memang vonis sudah dijatuhkan kepada Ira sekitar 4,5 tahun dan dua direksi lainnya di angka 4 tahun. Maksud saya 4 tahun 6 bulan dan juga di 4 tahun begitu ya. Jadi mari kita tunggu sama-sama kapan nantinya KPK menerima surat langsung dari keputusan Presiden tersebut, dan nantinya dari Ira dan dua jajaran direksi lainnya akan dibebaskan oleh pihak KPK. Kita masih nantikan, Adisti. Oke, jadi KPK tinggal menerima surat dari pemerintah pusat. Dalam hal ini kalau kita lihat memang Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan rehabilitasi terhadap 3 terpidana, salah satunya adalah Ira Puspadewi. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri dan juga juru kamera Yogi Syarefi melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan 2 terpidana lain. Sebelumnya, Ira divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Sementara 2 terpidana lain, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP 2019-2024 M. Yusuf Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020 hingga 2024 Hari Muhammad Adi Caksono. Masing-masing ini dijatuhi pidana 4 tahun penjara. Apa yang menjadi pertimbangan Presiden memberikan rehabilitasi terhadap 3 terpidana kasus ASDP? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Hipnu. Selamat pagi Mbak Adisti. Ya, kita tahu amnesti, rehabilitasi dan juga abolisi merupakan hak istimewa yang kemudian dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto yang diberikan kepada 3 terpidana kasus ASDP. Salah satunya adalah Ira Puspadewi, merupakan Direktur Utama PT ASDP. Kalau dari kacamata hukum Anda begitu ya, dengan kasus yang menjerat dan juga sudah ingkrah begitu ya di pengadilan, sudah tepatkah rehabilitasi ini? Ya, gini Mbak, perlu ada suatu pemahaman. Rehabilitasi, konteks rehabilitasi itu ada 2 terminologi. Rehabilitasi yang diberikan Presiden atas hak istimewa seperti abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi yang tertuang di dalam KUHP
pasal 97, yaitu adalah pemulihan hak atas upaya paksa yang keliru terhadap putusan lepas atau bebas. Ini kalau rehabilitasi dalam KUHP. Jadi terminologi dua itu tidak bisa dipertemukan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu rehabilitasi di dalam kewenangan hak prerogatif presiden? Nah, itu tadi adalah mengembalikan kedudukan semula, walaupun itu terhadap putusan terbukti. Nah, itu. Tapi kalau dalam konteks hukum, dalam KUHP hanya putusan lepas dan bebas akan diberikan rehabilitasi karena kesalahan negara dalam melakukan upaya paksa ataupun melakukan suatu pemidanaan. Nah, kalau untuk dalam kasus hal ini, gimana Mbak Desi? nah untuk kasus ini seperti apa? Nah, kasus ini adalah sebagai pertimbangan politik presiden. Nah, karena dalam pertimbangan politik dalam suatu penyelesaian perkara itu ada dua dimensi. Ada pertimbangan politik, ada pertimbangan hukum. Kalau pertimbangan hukum itu kaitannya dengan SP3, SKP2, deponering, seponering, kan itu. Itu yang terdapat dalam hukum. Tapi di luar hukum politik tadi adalah ada abolisi, ada amnesti, ada rehabilitasi maupun gerasi. Nah, di sini suatu yang berbeda dan tidak bisa dipertemukan. Tapi dari putusan yang ada di hukum, karena ranah hukum itu adalah sebagai ranah yudikatif, presiden adalah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, bisa masuk dalam ranah yudikatif seperti di kasus ASDP ini. Itu adalah ranah yudikatif yang dinyatakan terbukti atas suatu peristiwa dugaan korupsi, tapi presiden atas aspirasi masyarakat. Nah, ini yang menarik. Ada putusan-putusan juga disandingkan perkara, tapi juga aspirasi masyarakat oleh presiden. Lah, disinilah ya saya kira semuanya benar. Saya kira KPK juga sudah benar menjalankan fungsinya, presiden juga benar menjalankan fungsi hak prerogatifnya. Oke, tapi kemudian begini, bagaimana dengan putusan hukum yang kemudian sudah inkrah begitu ya, ada bukti dan segala macam begitu ya, dengan diberikannya rehabilitasi ini, apakah kemudian jadi pertanyaan pastikan besar, loh apakah ada kekeliruan dalam putusan pengadilan kemarin begitu yang dijatuhkan kepada ketiga orang ini begitu ya, di rut utama loh PT ASDP dan juga dua lainnya adalah jajaran direksi pula. Iya. Ya sebetulnya tidak ada kekeliruan, karena dalam konteks ilmu hukum ini sudah masuk lidik, sidik, pembuktian sampai pada suatu putusan dan kemudian inkrah. Nah, di situ saya kira dalam konteks hukum KPK sudah selesai sebagai lembaga negara yang diberikan tugas dalam rangka pemberantasan korupsi seperti yang ditentukan dalam Asta Cita Prabowo nomor 7, kan gitu kan. Nah, sekarang pertimbangan-pertimbangan yang terjadi dalam Pak Prabowo itu lebih luas. Tidak hanya pertimbangan hukum tampaknya, tapi juga pertimbangan sosial masyarakat, pertimbangan aspirasi yang terjadi, pertimbangan yang kemudian terkait masa depan BUMN. Karena konteks BUMN ini memang menarik kalau dihadapkan dengan bicara hukum, bicara pidana, bicara kepastian, bicara bisnis, bicara ketidakpastian. Lah, di sini Mbak, saya kira perlu ada sinkronisasi penanganan ke depan. Oke, termasuk juga bagaimana dengan kasusnya sendiri begitu terhadap 3 terpidana ini? Ya, kalau terhadap kasus ini saya kira sudah selesai karena presiden dengan memberikan rehabilitasi terhadap seseorang, Bu Ira, kedudukan yang semula. Tapi kalau kita lihat idealnya, kalau ini tadi perkara katakanlah keliru, harusnya presiden juga memberikan abolisi. Karena abolisi itu menghapuskan suatu proses hukum. Kemudian dihapuskan proses hukum karena diputus, diberikan rehabilitasi. Karena kalau itu diinginkan, konsep rehabilitasi itu sebetulnya Pak Presiden menginginkan kembali Bu Ira duduk pada keadaan semula seperti direktur. Itu yang ada dua dimensi lengkap antara penghapusan sampai pada rehabilitasi. Kalau dalam konteks ya rehabilitasi, putusan kemarin tetap sah, tapi dipulihkan oleh presiden. Itu Mbak, kalau kita berpikir parsial dan pikir secara keseluruhan dalam suatu penanganan yang utuh. Menurut saya seperti itu. Oke, tapi begini Prof, ketika ada beberapa kasus korupsi karena kebijakan yang diambil begitu ya, bukan karena uang suap, apakah kemudian ketentuan hukum ini bisa jadi beban dalam tanda kutip lagi-lagi buat direksi, bagi direksi BUMN untuk kemudian ekspansi, kalau menurut Anda dari kacamata hukum Anda?
Ya, ini memang norma hukum sebagai menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu sebagai aktus terus saya kira perlu ada suatu hati-hati penegak hukum. Tampaknya di era sekarang, paradigma hukum sekarang, unsur pertama itu kalau dinyatakan korupsi adalah menguntungkan diri sendiri. Diri sendiri. Kalau diri sendiri itu pasti berpotensi pada orang luar, berpotensi pada pihak lain. Nah, ada dua dimensi kalau kita kemarin Pak Tom Lembong, kemudian Bu Ira ini dari pembuktian yang kita baca tidak ada keuntungan diri sendiri. Nah, ini yang dia problem lah. Penegak hukum melihatnya untung diri sendiri atau orang lain itu suatu yang terpisah. Kan gitu. Lah, perdebatan sekarang masyarakat melihatnya, oh nggak bisa diri sendiri nggak mendapatkan untung lagi ada korupsi. Padahal kalau kita bicara perkembangan keuntungan itu bisa keuntungan masa depan, bisa keuntungan besok, bisa keuntungan futura, bisa keuntungan orang lain. Lah, di sini tampaknya perumus undang-undang besok harus memastikan jika jangan sampai sebagai permasalahan ini menjadikan bias. Kalau perlu memang unsur keuntungan diri sendiri menjadi unsur primer. Nah, itu baru mungkin masyarakat bisa memahami. Tapi kalau ini tidak, makanya disinilah saya kira dalam hal ini ada dua benturan antara pemahaman konsep hukum dan konsep pemahaman masyarakat sebagai rasa keadilan. Loh, yang bersangkutan tidak batas keuntungan kok, kan gitu loh. Nah, ini saya kira menjadikan suatu perdebatan panjang dan akal manusia kan loh nggak dapat keuntungan, tapi dalam konteks hukum siapa tahu keuntungan masa depan. Nah, gitu kan. Nah, ini yang jadi permasalahan seperti itu, Pak. Oke, jadi perlu adanya kemudian dibahas kembali soal unsur memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun dengan orang lain atau kemudian dengan kebijakan begitu ya, supaya jangan jadi bias dan multitafsir begitu. Iya, betul. Karena keuntungan ke depan itu karena konsepnya begini ya. Memberikan kesempatan keuntungan masa depan itu misalkan misalkan suatu politik ya, kalau kita lihat dalam suatu sebab korupsi itu misalkan kalau kita pernah meneliti tentang ijon itu misalkan kamu sudah saya untungkan loh, suatu saat kita tagih loh itu sudah salah lagi juga. Nah, ini yang terminologi ini saya kira rumusan ke depan pasal 2 itu muncul karena kebijakan yang menguntungkan masa depan ini sampai sekarang belum terformulasi, Mbak. Jadi keuntungan itu keuntungan yang real, aktor loss yang terhadap dalam perkara yang sekarang ini. Tapi bagaimana masa depan agak sulit. Lah, saya kira itu pasal 2, pasal 3 perlu ada suatu perbaikan sehingga strictnya tidak menjadikan penegak hukum bias, gamang dalam melakukan kasus-kasus terhadap BUMN. Kalau terhadap kasus-kasus suap, gratifikasi itu mudah, tapi jelas. Kalau kasus-kasus yang terkait itu agak sulit memang gitu. Oke. Saya ingin tanyakan lagi berarti Prof. Hipnu, ini kan direhabilitasi begitu ya, bukan diabolisi, sementara sudah inkrah putusannya. Jadi untuk pemaknaan rehabilitasi ini, apakah serta-merta hukumannya dibatalkan karena memang Presiden menginginkan ketiganya menduduki kembali tugas dan juga fungsinya, tanggung jawabnya di PT ASDP atau seperti apa? Atau kemudian sebenarnya hukumannya tidak gugur? Mohon penjelasannya secara sederhana. Mbak Adisti, kalau menurut saya hukumannya bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap sah bahwa terbukti. Tapi oleh kebijakan Presiden tidak usah menjalani suatu pemidanaan karena akan direhabilitasi. Nah, ini suatu unsur yang berbeda. Maka tadi saya katakan ini kewenangan yudikatif, ini kewenangan Presiden sebagai kepala negara, kebijakan politik. Ya, secara otomatis tanda petik perkaranya masih tetap bukan batal. Sebab kalau kita konsisten harusnya diabolisi plus rehabilitasi. Itu menyatakan tidak ada yang kemudian dikembalikan pada kedudukan semula. Gitu, Pak. Itu kalau Pak Prabowo mungkin konsisten. Dua-duanya menjadi jelas. Berarti Bu Ira prosesnya tidak ada, hukumnya pasti tidak ada, dikembalikan pada kedudukan semula. Tapi ini tidak. Kan gitu kan. Ini jadi perkara ini tetap ada. Sehingga perkara ini masih saya kira KPK terhadap perkara lain bisa melakukan suatu pengungkapan kembali atas kasus ASDP begitu. Kalau memang ada urutannya. Oke, jadi perkaranya sebenarnya masih ada begitu ya kalau misalkan KPK mau mengusut lagi begitu soal ini. Iya, karena keputusan ini kan hanya diberi bentuknya kan kalau abolisi amnesti kan keputusan Presiden.
kalau terhadap hukum adalah keputusan pengadilan. Nah, keputusan itu kan menyangkut pihak. Putusan presiden hanya 3 orang, Bu Ira dan siapa itu 2 orang itu selesai. Terhadap yang lain tidak terkait sama sekali. Seperti yang terhadap kasus Pak Tom Lembong, kan terhadap pihak-pihak lain yang terkait tetap diproses dan sudah diputus dalam suatu perkara tindak pidana korupsi. Oke, untuk kasus ini, kasus hukum ini yang melibatkan Dirut PT ASDP begitu ya, dengan juga 2 jajaran direksi lainnya, apa yang Anda underline dan juga poin kritis Anda dari kasus ini? Ya, saya kira ini dalam kasus ini untuk menjadikan imbang, ya, untuk imbang, KPK harus bisa menjelaskan kepada Presiden. Karena bagaimanapun juga KPK adalah lembaga negara yang diberikan amanat untuk pemberantasan korupsi. Dan ini menyangkut asta cita Presiden ke-7 bahwa pemberantasan korupsi dan narkoba. Karena apa? Jangan sampai para penyidik, penegak hukum, apakah itu KPK, ataukah itu jaksa, apakah itu polisi, menjadikan turun motivasi, spiritnya kurang. Nah itu, ini yang jadi masalah. Karena ini suatu yang sangat berbeda. Oleh karena itu, sebagai bentuk keseimbangan informasi atas aspirasi tadi masyarakat, KPK secara lembaga harus menjelaskan kronologi sebagai bukti apa yang terjadi. Sehingga jangan sampai disalahkan, wah ini nggak terbukti dan sebagainya. Ini kan seolah-olah kan nggak imbang. Kasihan teman-teman KPK, kasihan teman-teman kejaksaan kalau sudah sampai seperti itu. Padahal lembaga-lembaga itu yang diamanatkan oleh negara dalam rangka mewujudkan asta cita ke-7 Prabowo. Nah, ini yang saya kira menjadikan suatu modal dalam suatu penyelesaian keseimbangan, dalam suatu penyelesaian suatu perkara di hadapan Presiden. Karena Presidenlah yang memberikan rehabilitasi ataupun amnesti ataupun abolisi yang lain seandainya ada seperti itu. Jika imbang. Sehingga seolah-olah KPK kan berjalan sendiri ini, kan gitu kan. Oke, baik, terima kasih Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho telah bergabung bersama kami memberikan perspektifnya. Terima kasih Prof. Hipnu, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi penting